Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana jelang P3K Guru formasi tahun 2023, di sini kami akan mengabarkan 4 kabar gembira ya untuk teman-teman guru honorer P1, P2, P3 pelamar umum di P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi yang pertama itu ketika Bapak Ibu mengetikkan di Google daftar sscsnbkn.co.id login, maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023, login SSCSN 2023. Artinya apa Bapak Ibu ya? Artinya bahwa tidak lama lagi pendaftaran P3K Guru formasi tahun 2023 akan segera dibuka. Itu merupakan itu merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh banyak guru honorer ya, baik P1, P2, P3 dan tentunya juga pelamar umum. Nah, pertanyaannya kapan kira-kira pendaftaran P3K Guru dibuka di tahun 2023 ini? Oke, langsung saja to the point. Kalau kita perhatikan tabel di sini yang pernah dikeluarkan oleh BKN terkait dengan jadwal penerimaan P3K tahun 2023, di sini jelas kita perhatikan bahwa untuk pengumuman seleksi nantinya itu di bulan depan Bapak Ibu ya, itu di sekitar tanggal 16 sampai 30 September 2023. Tapi untuk pendaftaran seleksinya insya Allah itu dimulai pada tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023. Tapi apakah ini sudah pasti? Itu belum tentu juga Bapak Ibu. Karena bisa jadi terjadi banyak perubahan yang menyebabkan pendaftaran itu tidak sesuai dengan jadwal yang dirilis oleh BKN ya. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Oke. Terkait dengan hal ini kami menyajikan ya 4 kabar gembira terkait pendaftaran P3K Guru formasi tahun 2002. Di sini ada informasi terbaru ya dari jpnn.com. Di sini dikatakan kapan sih pendaftaran P3K 2023 dibuka. Di sini sudah ada jawaban dari Pak Wahyu ya. Ini dari Purwakarta. Panselnas CASN belum mengumumkan secara resmi jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023. Jadwal tahapan seleksi CPNS dan P3K 2023 itu baru sebatas usulan BKN selaku Ketua Panselnas kepada Menpan RB untuk menetapkan persetujuan dan penetapan. Jadi yang kami bacakan tadi sebenarnya itu baru usulan Bapak Ibu, belum final tanggal pendaftaran atau belum final jadwal pendaftaran. Jadi beredar beberapa data atau file terkait dengan jadwal pendaftaran, sebenarnya itu baru sebatas usulan sih ya. Itu baru usulan dan belum ditanggapi secara langsung oleh Menpan RB Bapak Azwar Anas. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi mengenai pendaftaran kita masih menunggu Bapak Ibu ya. Kita masih menunggu informasi terbaru dari Panselnas ya. Jadi apa yang ada di file yang kami bacakan tadi itu belum real terjadi karena itu baru sebatas usulan. Apakah disetujui atau tidak itu tergantung dari Kemenpan RB. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian kabar baik lagi ya, di sini dikatakan lowongan P3K di daerah ini segera dibuka khusus pelamar kategori honorer dan pelamar umum ya. Ini langsung dari Purwakarta yang mana dibahasakan di sini. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akan membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
atau P3K 2023 sebanyak 1.386 formasi P3K yang terdiri dari tenaga guru, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga teknis sudah disiapkan. Betul, tahun ini Pemkab Purwakarta membuka lowongan untuk P3K sebanyak 1.386 ya, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ya atau BKPSDM Purwakarta, Wahyu Wibusono di Purwakarta minggu ini. Nah, di sini dikatakan dia mengatakan sebenarnya awal tahun lalu Pemkab Purwakarta mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuka lowongan P3K sebanyak 1.389 formasi. Namun lanjut dia yang disetujui hanya 1.386 formasi. Hal itu sesuai dengan keputusan Menpan RB Bapak Ibu ya tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten kota tahun anggaran 2023. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Yaitu yang kedua ya. Kemudian berita yang ketiga. Kemudian berita kabar gembira berikutnya itu datang dari mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023 Bapak Ibu ya. Yang mana di sini untuk guru-guru yang memiliki TMT sebelum Juni 2020 dan terdata di Dapodik minimal 3 tahun ke atas itu dipastikan nantinya bakal mengikuti tes CAT observasi Bapak Ibu ya. Ingat, itu bakal mengikuti tes CAT observasi. Kenapa kami katakan ini menjadi sebuah kabar gembira? Karena kalau disuruh memilih antara ikut tes CAT observasi atau tes CAT pelamar umum, jujur kalau admin ya lebih baik saya memilih tes CAT observasi. Kenapa admin memilih itu? Alasannya karena kalau tes CAT observasi itu cenderung soalnya itu terkait dengan kegiatan keseharian kita sebagai seorang guru Bapak Ibu ya. Nah, itu terkait dengan keseharian kita sebagai seorang guru. Contoh misalkan ya di sini kalau kita perhatikan di sini untuk seleksi CAT-nya untuk P2 dan P3, yang mana untuk seleksi CAT nantinya itu dilaksanakan oleh Panselnas. Di sini dikatakan bahwa materi kompetensi itu merujuk pada standar kompetensi guru. Ya, jadi merujuk pada kompetensi guru serta kinerja kompetensi guru dan kinerja guru. Jadi untuk materi pokok soal tes CAT observasi itu hanya dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah kompetensi guru dan yang kedua adalah bagaimana kinerja guru, dan itu disesuaikan dengan peraturan berlaku ya. Nah, berbeda kalau pelamar umum. Kalau pelamar umum itu materi kompetensinya seperti ini. Materi kompetensi terdiri kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, jadi kalau misalkan pelamar umum itu betul-betul pengetahuan Bapak Ibu ya. Contohnya misalkan matematika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu kan masuk dalam kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural ya. Berbeda kalau misalkan tes CAT observasi, hanya dua pokok utamanya Bapak Ibu, itu menyangkut tupoksi sebagai seorang guru ya, dan itu pernah dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa P2 dan P3 itu akan dites CAT observasi diri sendiri. Logikanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tes CAT observasi tahun kemarin Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan. Cuman yang membedakan tahun ini bahwa yang Bapak Ibu yang langsung ya P2 dan P3 pesertanya itu langsung yang akan mengikuti tes CAT-nya, dan materinya itu materi soalnya itu terkait dengan kompetensi guru dan kinerja guru Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini menjadi kabar baik bagi guru honorer yang masuk kategori P2 dan P3 nantinya, atau minimal guru honorer yang terdata di Dapodik 3 tahun ke atas dan TMT-nya sebelum Juni 2020 ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.